Halo, selamat datang di video saya kali ini. Saya Priscilla Febiola dengan NIM S1S12436. Saya dari jurusan Teknik Informatika Universitas Haloleo. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait statistik. Adapun materi yang akan saya jelaskan itu yang pertama, apa itu statistik, apa itu analisis regresi linear sederhana, apa metode yang digunakan untuk mengetahui fenomena sebuah variabel dipengaruhi oleh dua atau lebih variabel. Serta yang terakhir, bagaimana kontribusi statistika pada bidang investori. Oke, langsung saja kita masuk ke materi pertama yang membahas tentang apa itu statistik. Oke, masuk ke materi apa itu statistik. Jadi, statistik itu adalah cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari cara mengumpulkan, mengelola, menganalisis, menginterpretasikan, dan menyajikan data agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari itu, statistik itu digunakan hampir di semua bidang. Nah, contohnya itu ada beberapa. Yang pertama itu pendidikan. Misalnya itu untuk nilai mahasiswa. Kedua itu ada ekonomi untuk inflasi dan pendapatan. Yang ketiga ada industri untuk produksi dan kualitas. Yang keempat ada properti untuk harga rumah, serta ada inventory atau stok barang. Nah, tujuan dari statistik itu untuk menyederhanakan data yang banyak dan kompleks. Selain itu, statistik juga berguna untuk menjelaskan kondisi atau fenomena tertentu, mengetahui hubungan antar variabel, serta membantu pengambilan keputusan yang berbasis data. Nah, untuk jenis-jenis statistik itu sendiri itu ada eh, dua. Yang pertama itu statistik deskriptif yang digunakan untuk penggambaran atau menjelaskan data tanpa menarik kesimpulan umum. Nah, contohnya itu rata-rata atau mean, median, modus, grafik, atau tabel. Nah, yang kedua itu ada statistik inferensial gunakan untuk menarik kesimpulan dan membuat prediksi berdasarkan data. Nah, contohnya itu ada regresi, korelasi, dan uji hipotesis. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu apa itu analisis linear sederhana. Nah, regresi linear sederhana itu adalah metode statistik yang digunakan untuk mengetahui hubungan dan pengaruh satu variabel bebas atau X terhadap satu variabel terikat atau Y. Nah, di sini tuh artinya itu regresi linear itu eh, mencari apakah ada perubahan X yang akan menyebabkan perubahan pada Y dan seberapa besar pengaruhnya. Nah, ada beberapa contoh kasus. Di sini saya menggunakan contoh kasus pengaruh luas data terhadap harga rumah. Nah, di sini saya sudah punya datasetnya. Nanti saya akan melakukan uji langsung bagaimana sih pengaruh antara luas rumah terhadap luas tanah terhadap harga rumah di Excel. Namun sebelum itu saya jelaskan dulu bagaimana modul persamaan dari analisis regresi linear sederhana. Dan untuk persamaannya itu sendiri seperti ini, Y sama dengan A tambah BX. Nah, di mana yaitu adalah variabel terikat, Y itu adalah variabel terikat, X itu adalah variabel bebas, A itu adalah konstanta, B itu adalah koefisien regresi. Langsung saya akan mencontohkan bagaimana cara menganalisis regresi linear sederhana yang ada di Excel. Oke, di sini saya sudah punya dataset untuk harga rumah dengan beserta dengan luas tanahnya. Nah, di sini saya akan menerapkan analisis regresi linear sederhana dengan menggunakan software Excel. Oke, langsung saja. Pertama, seperti yang diketahui regresi linear sederhana itu hanya mempunyai satu uh, variabel X atau variabel independen yang akan mempengaruhi, sedang berbeda dengan regresi linear multilinear. Nah, pertama kita masuk ke kolom tab data. Kalau kita masuk data analis, nah di sini kita pilih regression.
Nah, ini terus kita tekan OK. Nah, di sini kita diminta menginput variabel Y dan X-nya. Sini kita input dulu variabel Y. Untuk variabel Y sendiri itu adalah harga rumah karena variabel ini akan mendapat pengaruh dari variabel X. Nah, nah, sini kita sudah masukkan variabel Y dan X-nya. Lalu di sini kita bisa atur outputnya itu mau ditaruh di mana, di new worksheet atau enggak. Sini kita bisa mau pilih kita mau masuk ke residual atau enggak, saya kasih masuk. Di sini saya masukkan inputnya itu di satu Excel yang sama saja. Terus setelah kita masukkan variabel Y dan X, kita pilih apa yang kita ingin tampilkan. Kita tekan OK. Nah, di sini sudah dimunculkan hasil dari analisis regresi linearnya. Saya perbaiki dulu. Nah, jadi di sini kita bisa lihat semua data dari hasil analisis regresi linearnya dari mulai multiplier, R square, adjust R square, standard error, observation, berapa data yang diobservasi, regressionnya, nilai regressionnya, residualnya, semuanya bisa ditampilkan dengan menggunakan Excel. Dan di sini kita bisa lihat kalau nilai R square-nya itu ada 0,504 sekian-sekian. Nah, R square-nya itu menunjukkan seberapa besar bahwa standar itu mempengaruhi harga. Nah, untuk p-value, nah di sini untuk p-value itu menyatakan pengaruh signifikan terhadap antara dua variabel tersebut. Nah, jadi dari kesimpulan yang dihasilkan di sini kita bisa lihat bahwa luas tanah itu berpengaruh signifikan terhadap harga rumah. Oke, lanjut kita masuk ke materi ketiga, metode apa sih yang bisa digunakan untuk menentukan apakah dua atau lebih variabel itu saling mempengaruhi.
ke materi ketiga. Nah, di materi ketiga itu tentang metode untuk mengetahui fenomena variabel dipengaruhi oleh dua atau lebih variabel. Nah, metode yang digunakan itu adalah metode regresi linear berganda. Nah, untuk pengertiannya sendiri, jadi metode regresi linear berganda itu adalah metode statistik yang digunakan untuk mengetahui pengaruh dua atau lebih variabel bebas. Nah, contohnya itu ada variabel X1, X2, X3, dan seterusnya. Nah, jadi semua variabel X ini apakah mempengaruhi variabel Y? Nah, contoh kasusnya itu bisa ada dataset saya itu tentang luas tanah, luas bangunan, dan jumlah kamar. Nah, untuk persamaan modelannya yaitu itu seperti ini, Y, A tambah B1 tambah X1 tambah B2 tambah X2 tambah B3 tambah X3. Nah, B1 dan X2, X1 itu dan seterusnya itu tergantung seberapa banyak sih variabel X yang kita gunakan. Nah, untuk keterangannya sendiri, untuk model persamaannya, yaitu adalah variabel terikat, X1, X2, dan X3 itu adalah variabel bebas, itu adalah konstanta, dan B1, B2, dan B3 itu adalah koefisien regresi masing-masing variabel. Nah, maknanya koefisien itu adalah setiap koefisien itu menunjukkan pengaruh satu variabel dengan asumsi variabel lain. Nah, nilai koefisien terbesar itu adalah pengaruh yang paling dominan. Nah, tujuan dari regresi linear ini adalah untuk mengetahui pengaruh beberapa variabel secara simultan, menentukan variabel yang paling berpengaruh, dan membuat prediksi yang akurat. Oke, langsung saja saya akan masuk contoh penerapannya di software Excel. Ini adalah file Excel saya tentang dataset harga rumah, luas bangunan, luas tanah, dan kamar tidur. Nah, di sini pertama itu kita masuk ke tab data seperti yang awal tadi, lalu kita pergi ke analisis lagi, lalu pilih regression, lalu pilih oke. Nah, di sini kita input range-nya untuk variabel X dan Y. Pertama kita masukkan dulu variabel X. Di sini saya batasi saja datanya sampai 100 data, sampai 50 data. Nah, terus sampai 49 data. Nah, terus untuk variabel X-nya, karena di sini adalah regresi linear bertambah, jadi kita pilih semua langsung. Kita pilih dari luas bangunan, luas tanah dengan jumlah kamar tidur. Kita pilih sampai 49. Oke, kita masukkan. Kita cek dulu apakah nilainya sudah sama. Oke. Nah, setelah itu kita centang label, kemudian kita tentukan di mana kita mau masukkan datanya. Saya pilih di sini. Kemudian kita tekan OK. Nah, sini saya tampilkan tentang ada hasil regresi linear bergandanya, mulai dari nilai nilai multi R, R square, adjust error square, standard error, dan sebagainya. Sini juga kita dikasih nilai EF, regression, dan lain-lain. Ada nilai residual output. Nah, untuk SR square itu nilainya itu 0,628817. Nah, R square itu menunjukkan seberapa besar sih luas bangunan, luas tanah, dan kamar tidur itu secara bersama-sama mempengaruhi harga. Selain itu, ada juga p-value
Nah, ini p-value itu menunjukkan variabel yang berpengaruh signifikan dan tidak signifikan. Jika kurang dari 0,05 itu berartinya variabel itu berpengaruh signifikan, sedangkan jika 0,05 ke atas itu tidak berpengaruh signifikan. Nah, ini kita bisa lihat hasilnya. Nah, dari hasil dari p-value-nya itu kita bisa melihat bahwa harga rumah itu dipengaruhi signifikan oleh luas rumah dan luas bangunan dan harga tanah, sedangkan jumlah kamar itu tidak berpengaruh signifikan. Oke, kita masuk ke materi 4 atau yang terakhir. Nah, di materi keempat itu kita membahas tentang kontribusi statistik pada bidang inventory. Nah, di sini ada beberapa kontribusi statistika dalam bidang inventory. Yang pertama itu adalah peramalan permintaan, yang kedua adalah pengendalian persediaan, yang ketiga ada analisis kinerja inventory, dan yang terakhir adalah pengambilan keputusan. Nah, saya jelaskan satu-satu. Yang pertama itu peramalan permintaan. Jadi, statistika itu digunakan dalam peramalan permintaan itu untuk pertama menganalisis data penjualan masa lalu. Lalu, yang kedua itu memprediksi kebutuhan stok di masa depan. Nah, manfaat dari statistika ini dari kekurangan stok atau stock out, serta menghindari kelebihan stok atau overstock. Nah, yang kedua itu adalah pengendalian persediaan. Nah, dengan bantuan statistik, perusahaan itu dapat menentukan jumlah pemasaran yang optimal, menentukan stok pengamanan atau safety stock, serta penentuan kapan harus melakukan pemesanan ulang. Nah, yang ketiga itu ada analisis kinerja inventory. Jadi, statistik itu membantu mengukur putaran persediaan, mengidentifikasi barang yang cepat laku dan lama laku, serta mengevaluasi efisiensi gudang. Nah, yang terakhir itu pengambilan keputusan. Nah, dalam hal pengambilan keputusan, statistik itu membantu dalam membuat keputusan inventory yang lebih objektif berdasarkan data dan bukan intuisi saja, dan lebih efisien secara ekonomi. Nah, kesimpulannya itu tanpa statistik itu pengelolaan investor itu berisiko mengalami kerugian, pemborosan, dan ketidakefisienan. Nah, oke, sekian penjelasan saya terkait statistik. Statistik mulai dari apa itu statistik, apa itu regresi linear, apa itu metode apa yang digunakan untuk menentukan pengaruh dua variabel atau lebih, serta kontribusi statistika pada bidang inventory.